Salam saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Janter Syanturi. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Dukung terus channel ini agar berkembang dan semakin banyak orang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami ada di salah satu resort di Samosir bersama tim Bukit Gibeon. Setelah kami selesai melakukan game singkat dan doa bersama, dan kami telah sampai di sini pada sore hari ini sekitar pukul 5 sore kurang lebih ya. Hari ini saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Restu, ini semester pertama dari angkatan 16 dari mana Bang? Dari Nias. Dari Nias ya, Restu Bulel ya. Restu Bulel. Ya, sama Bendro dari Kalimantan. Ya, dari Kalimantan mana Barat. nih? Kalimantan Barat. Ya, jadi hari ini kami ingin bincang-bincang sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi gimana Bang, selama di Bukit Gibeon ada perkembangan atau apa yang didapatkan? Boleh cerita sedikit ke pemirsa di rumah? Ya. Boleh Bang menghadap pemirsa di rumah? Ya, yang sudah pasti dapat pelajaran yang luar biasa mengenai Tuhan ya, atau ketuhanan. Memang sebelumnya gimana Bang? Sebelumnya gimana? Kalau sebelumnya saya itu hidupnya jauh kali lah yang dinamakan layak di hadapan Tuhan. Nah, contohnya jauhnya seperti apa itu Bang? Contohnya sering minum-minum, mabuk-mabukan lah kan, merokok, sering pesta pora, pokoknya foya-foya menghabiskan harta orang tua gitu kan. Oh gitu ya. Baru lagi sering melawan orang tua, tidak menghargai orang tua. Tapi setelah saya nyampe di sini, puji Tuhan, semuanya sudah saya tinggal. Perubahan apa ini Bang yang Abang dapatkan? Satu, dalam segi merokok. Oh, dulu merokok ya? Dulu merokok. Iya. Nah, dalam segi merokok, dulu kan saya tidak tahu bahwa merokok ini merusak hidup saya. Setelah saya belajar firman Tuhan, saya tahu bahwa rokok ini ternyata merusak itu dalam hidup. Merusak hidup bukan membuat suatu keuntungan bagi kita, tapi merusak hidup kita, merusak baik sucinya Elohim. Setelah saya sadar bahwa dalam diri saya ini yaitu baik sucinya Tuhan, disitulah saya sadar dan saya tinggalkan itu yang namanya merokok, minum minuman keras tadi. Ya, jadi sahabat-sahabatku yang baik hatinya yang di rumah yang sedang menyaksikan acara ini, jika saudara datang di Bukit Gibeon akan seperti abang ini. Dulunya dia perokok, jadi anak-anak muda dengar nih, yang secandu-candu apapun datang ke Bukit Gibeon, dia akan bertobat. Kita tidak paksa, kita tidak buat aturan yang begitu keras, tetapi kita bimbing dengan kasih, kita ajari dengan kebenaran firman Tuhan sampai dia bertobat. Abang ini sendiri sudah mengalaminya ya. Bang Restu dari mana Bang? Dari Nias. Abang Bendro selama di Bukit Gibeon apa yang dirasakan Bang? Ya, intinya selama itu Gibeon saya merasa sangat bersyukur lah. Karena di sini banyak pelajaran yang saya terima. Contohnya? Misalnya belajar kesabar. Kesabaran abang yang sudah abang dapat seperti apa coba? Sabar, misalnya sabar waktu dulu sana kan ya. Saya sering marah-marah, bertengkar iya, berkelahi iya, itu jago. Tapi setelah di sini saya sadar ternyata sesuatu yang tidak berkenan Tuhan itu gak baik dilakukan. Karena bukan hanya kita berkelahi menyakiti orang lain dan diri kita sendiri, itu merugikan diri sendiri. Pertama, kita mudah makan hati. Saat kita mudah tersinggung di situ kan. Nah, jadi selama di sini saya belajar, namanya pelajaran saya terima di sini. Saya harus belajar untuk menerima kenyataan, untuk mengalah. Walaupun saya benar, saya belajar untuk mengalah. Karena mengalah otomatis saya kalah, tapi disitulah menunjukkan kebijakan kita. Ya, luar biasa. Mengalah bukan berarti kalah ya. Jadi anak-anak muda yang di Bukit Gibeon akan kita bimbing untuk berpikir lagi tentang Tuhan.
Salah satunya mengalah bukan berarti kalah ya. Mungkin di zaman sebelum dia ke Bukit Gibeon dia belum tahu ini. Tetapi setelah ke Bukit Gibeon baru tahu Bang ya. Iya. Ya. Jadi gimana Bang gaya hidup berasrama itu gimana? Apa bedanya dengan di luar kemarin? Beda, sangat beda. Di luar sana saya ngerasa bisa bebas. Bisa bebas, saya melakukan apa saya menurut hati saya. Saya hidup berpoya-poya, saya hidup dunia kekerasan. Nah, setelah di sini saya didik, saya diajar bagaimana untuk hidup patuh dan teratur. Nah, karena dari teratur kita hidup, di situ kita akan menunjukkan bahwa anak-anak itu bukan anak-anak yang sembarangan, tapi anak-anak yang teratur. Ya, teraturnya seperti apa itu Bang? Apa contohnya aturan-aturan di asrama yang Abang tadinya jengkel sampai Abang cinta kepada aturan itu contohnya? Misalnya ya, kalau sebagai anak muda, paling langka atau jarang yang namanya bangun pagi-pagi. Oh ya, emangnya di asrama itu bangunnya gimana? Coba. Kalau di asrama ya, kita bangun subuh jam 4 kita minimal saat tidur. Nah, di situ sangat dingin sekali. Di luar sana saya secara pribadi di luar sana malas bangun, tapi di sini saya belajar untuk bangun. Biasanya di luar bangun jam berapa? Jam 8, jam 7, karena malamnya ngembun. Tapi di Gibeon harus jam 4. Jam 4 pagi ya. Pun lebih cepat. Nah, di situ saya sangat bersyukur. Pikiran kita lebih tenang, lebih sehat, hati kita lebih segar. Nah, bahkan tubuh pun akan terasa sehat di sini. Haleluya. Gimana Bang Restu berasrama itu seperti apa? Apa kesan-kesan yang dialami, suka dukanya gitu? Ya, kalau sukanya sih banyak. Salah satunya contohnya kan kita meninggalkan hidup kita yang buruk menuju hidup yang baru, hidup yang luar biasa sesuai dengan firman Tuhan. Tapi dukanya ini yaitu kita emang tidak bebas. Kenapa kita tidak bebas? Kita dilatih. Pelatihannya seperti gimana itu Bang? Contohnya anak-anak muda zaman sekarang, zaman modern sekarang, kebanyakan itu handphone nggak bisa terlepas. Iya. Pagi, siang, sore, malam main game apa segala macam. Nah, dulu saya seperti itu juga, nggak bisa terlepas. Kalau bisa mata saya tertuju terus di handphone ini. Tetapi setelah nyampe di asrama, peraturannya itu sekali dalam 2 minggu dibagi handphonenya. Jadi istirahat saya, makan saya jadi teratur. Jadi enggak fokus ke handphone aja. Jadi belajar berwawasan. Membagi juga, waktu gitu ya. Membagi waktunya terbagi terus. Jadi teratur dan jadi hidup kita jadi lebih enak gitu. Jadi wawasan kita ke depan sudah semakin kita lihat, sudah semakin terpikir di dalam kehidupan kita ya. Untuk anak-anak muda yang sedang menyaksikan acara ini, lihat, pembagian waktu itu sangat penting ya. Dulu adik saya Restu ini tidak bisa lepas dari yang namanya gadget, ya kan? Mungkin adik-adikku, saudara-saudaraku juga mungkin begitu ya. Tapi di Bukit Gibeon kita tuh punya aturan memegang gadget itu hanya sekali 2 minggu, sehingga kita tidak ketergantungan dengan gadget atau dengan handphone kita ya. Kita hanya bisa memegang gadget itu dalam keseharian saat perlunya. Contohnya apabila darurat, menelpon orang tua, apabila ada hal-hal penting ya gitu. Tapi di Bukit Gibeon kamu anak-anak muda nih, kamu hanya dapat handphone sekali 2 minggu. Gimana Bang rasanya dapat handphone, bisa megang handphone sekali 2 minggu yang dulunya hampir tiap hari? Apa perasaannya gimana itu? Ya pas pertama kali nyampe sih agak kesel juga ya. Agak kesel dan bosan juga, jadi kayak ada yang kurang gitu. Tetapi karena sudah lama-lama kemudian 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan, jadi terbiasa. Jadi pikiran saya itu nggak pernah lagi memikirkan handphone. Bahkan kalau pikiran saya kalau nggak dibagi pun handphone nggak masalah buat saya. Oh gitu ya? Nggak masalah. Jadi handphone itu sekarang bukan lagi kebutuhan kalau di Bukit Gibeon, tetapi handphone itu sekarang hanya untuk melengkapi hidup kita ya. Jadi tidak ketergantungan dengan handphone. Bang Restu ini kok bisa masuk Gibeon ini, gimana ceritanya nih Bang? Oh gini. Jadi dulu kan saya ini
tamat dari SMK, saya berusaha mencari kerja. Oh ya. Nah, saya berusaha mencari kerja semampu lah saya kan, semampu saya kan. Nanti ada peluang kerja, tetapi ada kekurangan saya. Kekurangannya seperti gimana tuh? Contohnya dulu saya pernah ditawarin kerja di sebuah perkantoran di Medan, tepatnya di Medan. Tapi di situ saya tidak sadar ternyata saya masih belum membuat KTP. Padahal di situ ada KTP. Iya, iya. Nah, terus saya satu lagi mengenai komputer. Memang saya jurusan tentang komputer. Cuman saya masih kurang pengalaman mengenai komputer. Jadi saya mau mengurus itu nggak sempat lagi waktunya. Jadi kerjaan itu sudah lepas dari saya. Jadi saya dapat kerjaan. Lama kemudian saya hanya bantu-bantu orang tua ke ladang. Datang mahasiswa dari Bukit Gibeon, datang melayani. Mahasiswa yang praktek ya? Yang praktek. Praktek dari Bukit Gibeon datang melayani. Kebetulan mahasiswa ini bukan tidak tahu main gitar, tapi masih ada masih kurang dalam bermain gitar. Bermain gitar masih kurang. Nah, jadi mereka memanggil saya untuk membantu kan. Ya, saya anak muda yang suntuk yang nggak tahu kalau malam kerja apa, cuma pegang handphone aja tadi kan. Jadi saya ikutin aja biar ada kegiatan, bukan untuk memuji Tuhan. Oh, tadinya awalnya ikut mereka itu supaya ikut-ikutan ya, supaya ada kegiatan ya. Istilahnya pelampiasan lah dalam kesendirian. Karena suntuk kan, pelampiasan aja biar ada kawan. Lama seminggu, 2 minggu, 3 minggu selesai. Saya setelah saya ikutin terus waktu itu, walaupun cuma sekedar ikut-ikutan aja, ada sedikit-sedikit yang saya dapat. Oh gitu. Ada sedikit yang saya bahwa mendekat dengan Tuhan itu lebih luar biasa lagi daripada mendekat dengan pada saat itu ya, ada sedikit yang dapat sehingga muncul kerinduan untuk Gibeon. Pertamanya pengen tahu bagaimana sih caranya orang itu bisa memimpin sebuah pujian, berdoa, berkhotbah, berfirman gitu. Saya berpikir, kok saya nggak bisa ya? Masa orang itu bisa, saya nggak bisa? Kami sama-sama manusia gitu kan? Nah, setelah itu lama-lama diinjilin saya diinjilin oleh itu, diberikan ayat-ayat firman yang membantu. Dan mungkin rencana Tuhan untuk dilembutkannya hati saya, langsung saya terima, tidak ada penolakan sedikit pun. Oh gitu ya, berarti itulah awalnya, masuk ke Bukit Gibeon. Nah, untuk Bang Benro nih, kan dari Kalimantan Barat nih, menuju Gibeon itu, dan kenapa Bang Benro bisa sampai ke Gibeon, dan apa suka duka yang dialami perjalanan ke Gibeon ini? Mengingatkan dari Kalimantan ke sini kan jauh. Coba ceritakan Bang. Saya dari Kalimantan ke Gibeon, itu kalau saya pikir secara pribadi ya, mereka perintahan Tuhan juga. Nah, karena kalau secara saya pribadi ya, saya nggak bisa. Waktu saya mau ke sini, dari Kalimantan mau ke sini kan, ke bandara ya. Waktu itu aku terhalang oleh vaksin, karena aku belum vaksin waktu itu. Saya minta jadwal berangkat hari itu. Nah, saat di situ aku ngerasa pikiranku ada rasa apa? Kacau lah ya. Kacau ya, nggak tenang itu kan. Tenang sih tapi nggak terlalu tenang amat kan. Nah, di situ saya ngerasa ada kebingungan kan. Setelah saya berusaha untuk mencari vaksin pada hari itu, tapi nggak dapat. Jadwal berangkat saya yang seharusnya jam 7 pagi, jam 7:10 menit, harus diundur jam 2:10 menit. Karena mengingat vaksin tadi nggak ada, vaksin belum siap, PCR belum ada. Itu bagian dari kegagalan saya sendiri juga itu. Karena waktu itu kan sebelum saya mau berpindah ke sini, saya sibuk dalam pekerjaan saya. Saya bekerja dalam kerja, dan nggak tahu kenapa pikiran saya terpanggil untuk ke sini untuk melayani Tuhan. Yang dulunya aku orangnya kasar kan, orangnya sering ngambek, marah segala macam kan. Jadi hati saya itu terbuka untuk ke sini karena Tuhan yang bekerja dalam diri saya. Dan saya mengenal saudara saya yang bernama Kak Dien. Oh ya, Kak Dien. Iya, Kak Dien, saudaraku yang terkasih, Kak Dien ini adalah
sebagai mentor, dia Serama Putri ya, dia yang mengatur kegiatan mereka sambil kita pantau juga gitu. Nah akhirnya nyampe ke sini itu bertemu Kak Dian, gimana respon Kak Diannya? Nah waktu itu kan saya mengenal Kak Dian lewat Facebook kan ya, lewat Facebook, dan kebetulan juga kenal Pak Yah lewat Facebook. Oh ya. Nah, jadi karena saya lewat Facebook, saya belajar mengenal Pak Yah, saya pelajari. Dan waktu itu saya pun pernah ngerasa rasa jengkel kan. Jengkel ya? Iya, dengan nama Pak Yahwe kan. Karena saya ngerasa kok ada nama ini gitu kan. Nah, saya waktu itu teman saya menjelaskan tentang nama Pak Yahwe, saya sempat menolak, saya sempat tidak terima karena saya baru itu dengan nama Yahwe kan. Nah, jadi setelah dia ceritakan secara singkat dan jelas-jelasnya, akhirnya di sisi lain saya menolak. Tapi di sisi lain hati saya terus mencari. Yang padahal saya orangnya orang duniawi loh. Saya orang duniawi, saya bukan orang rohani. Hidup privat saya, tahulah, hidup dilaksanakan hidup bebas itu kan. Nah, nggak tahu kenapa pikiran saya terbuka untuk menerima nama Pak Yahwe. Saya berdoa, saya minta ampun, saya berdoa Pak Yahwe, dan kebetulan mengenal Kak Dian lewat Facebook, lewat media, sering chattingan lewat media kan. Lewat Kak Dian lah saya bisa datang ke sini. Kak Dian sebagai jembatan saya ke sini. Dan lepas dari itu berkat campur tangan Bapak Yahwe. Oh gitu. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih, adik-adikku yang dua ini adalah semester pertama. Tapi di semester pertama itu di Bukit Gibeon, kita tidak tinggalkan. Mereka kita pantau terus, kita ajari, sambil kita bimbing juga, gitu. Ya, jadi untuk anak-anak muda yang di Bukit Gibeon tadi sudah lihat keunggulannya, sudah lihat bagaimana bisa mereka bertobat. Bagaimana ini Bang Restu ini dari kecanduan handphone, ya. Pernah merokok Bang? Merokok tadi ya, merokok, minum-minum, sampai dia hari ini lepaskan itu semua dalam waktu mungkin masih 3 bulan Bang ya? Udah 3 bulan ya? 3 bulan ke 4 bulan lah. 3 bulan ke 4 bulan. Saudara yang kecanduan datang ke Gibeon, kita bimbing, kita ajari, kecanduannya hilang. Ya, tentunya kecanduan ke hal-hal yang jahat. Ya. Terus Bang, selama belajar nih di Bukit Gibeon, pelajaran apa saja nih Bang Restu? Pelajaran apa saja yang didapat oleh Bang Restu yang membuat Abang merasa diberkati gitu? Salah satunya tentang misionaris. Oh ya, gimana misionaris? Apa yang Abang dapat dari misionaris? Iya, Ya, yang ngajarkan siapa Pak? Pak Fitli. Oh ya, jadi adik-adikku, saudara-saudaraku yang terkasih, kita itu dosen kita datangkan dari luar, ya. Yang mengajarkan misionaris adalah Pendeta Fitli Wokas. Itu kalau nggak salah orang Ambon atau orang Manado ya, orang Manado kali, Manado ya, Manado. Marga Wokas, dia itu dari gereja JKI Philadelphia, Riau ya. Jadi kita tidak mentok di satu gereja. Bukit Gibeon itu tidak mentok di satu gereja, tapi dari interdenominasi gereja. Pengajarnya juga tidak hanya dari karismatik, tapi dari semua aliran gereja. Nah gitu. Nah lanjutkan Bang. Nah, jadi saya diajarin kita itu harus sebagai misionaris, apalagi misionaris Tuhan, harus menyelamatkan jiwa. Jadi saya setelah itu saya berpikir, iya ya, kalau saya hanya kayak gini aja, saya tidak bisa membagikan, memberkati orang lain untuk menyelamatkan orang lain ya sama aja. Jadi saya berusaha untuk mengenal Alkitab, untuk membagikannya ke orang-orang di luar sana, tentunya kepada anak-anak muda yang sekarang, supaya jiwa-jiwa mereka terselamatkan. Ya, jadi saudara yang terkasih, ini Bang Restu ini sebelum ke sini dia tidak punya yang namanya beban untuk mendekatkan orang ke Tuhan, ya. Tapi setelah di Bukit Gibeon dia belajar misionaris, akhirnya dia mengerti rupanya hati seorang misionaris adalah hati yang punya beban untuk mendekatkan diri ke Tuhan. Sehingga sekarang dia ingin belajar lagi, lebih lagi tentang Alkitab untuk ayo mendatangkan orang, ayo datang ke Tuhan gitu. Dia sekarang punya kasihan kalau orang tidak datang ke Tuhan gitu ya. Terus Bang,
sekarang apa persiapan Bang Restu suatu saat nanti Bukit Gibeon mengutus Bang Restu entah kemana gitu, apa persiapan yang akan Abang siapkan gitu, apa persiapan Abang untuk melangkah? Ya, satu-satunya pertama ya mengandalkan Tuhan dulu. Setelah itu kita sudah pasti mempersiapkan diri, salah satunya belajar tentang firman. Karena kalau kita mau menyelamatkan jiwa, menyelamatkan orang, ya kalau kita tidak tahu tentang firman, ya kan kita pun susah juga menjelaskan. Iya, iya benar-benar. Jadi kita harus banyak belajar tentang firman, banyak juga kita gali apa sih maksud dari firman-firman itu. Karena kalau cuma satu ayat kita copot, pasti beda artinya dengan satu perikop. Iya, saudaraku, perkembangannya luar biasa. Tadinya pertama kali datang ke Gibeon, nggak ngerti Alkitab, nggak ngerti yang namanya satu ayat, satu perikop. Ya, setelah 3 bulan, 4 bulan di Bukit Gibeon, bahkan saya percaya apabila dia disuruh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di depan banyak orang, saya yakin adik-adikku yang 2 ini sanggup. Ya, jadi saudara-saudara, ada anak-anak muda terlebih nih, jangan ragu datang ke Bukit Gibeon. Kita ajari Alkitab, ya, kita bimbing terus. Bukan hanya itu, kita juga ada yang namanya belajar ilmu penerapan, ya. Mereka kita ajari menjahit. Loh, kenapa harus menjahit? Karena gini, sebagai misionaris, kita tidak harus hidup dari persembahan gereja. Kita tidak harus hidup dari apa itu namanya, pelayanan yang akan kita lakukan. Tetapi kita yang harus menghidupi pelayanan itu sendiri. Bukan pelayanan itu yang menghidupi kita, ya. Tapi kitalah yang harus menghidupi pelayanan itu. Menjahit, kita akan buat wirausaha mereka sampai mereka mengerti, ya. Beternak juga. Kalau nggak salah Bang ini kasih tugas makan bebek ya? Iya, ternak bebek. Iya ya. Jadi di Bukit Gibeon, Abang inilah petugas yang memberi makan bebek ya. Merawat bebek lah. Merawat Ayam juga. Ayam. Jadi Ayam bebek. kalau candaannya di Bukit Gibeon dibilangnya petugas bebek gitu. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih, terlebih anak-anak muda, saya percaya kita Bukit Gibeon, kita nggak memungut biaya sepeser pun, ya. Yang penting punya hati, ya. Ini bisa dipegang omongan saya. Ini buktinya yang 2 ini, kita tidak memungut biaya apapun. Bahkan ini kita kasih ongkos. Ini saudara ini sendiri dari Kalimantan mana, Bang? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, kita kasih ongkos. Kita bimbing terus, kita telepon terus sampai di sini. Ya, kita sambut dengan baik. Kenapa? Karena kita membawa orang dengan kasih. Kita membawa orang dengan firman Tuhan. Kita membawa orang dengan kebenaran, dengan kelembutan. Jadi mereka ini punya beban, punya hati untuk menarik anak-anak muda datang ke Tuhan, tapi tentunya dengan kasih, bukan dengan paksaan. Gitu ya. Jadi Bang, selama di Bukit Gibeon ini, selama di Bukit Gibeon, perubahan yang Abang alami atau ada nggak mujizat doa yang udah Abang alami? Mujizat doa dari Bang Bendro dulu, ada nggak? Dari kekuatan doa itu ada nggak? Gitu. Ada. Nah, gimana itu? Pertama, bisa terbesar lah ya, mengenal Bapak Yahweh. Ya. Mengenal Tuhan secara pribadi. Itu Ya. terbesar bagi hidupku. Oke. Lalu? Nah, kedua, hati yang terluka, batin terluka bisa diatasi, disembuhkan, Contohnya Bang? pulihkan. Nah, misalnya, kalau aku di luar sana ya, kan hidup dalam keterlukaan ya, jauh dari orang tua, hidup merantau, hidup sendiri kan. Oh, di sana juga udah merantau Bang? Iya, udah merantau, karena bekerja kan. Jadi memang dari kecil udah tidak ada orang tua, karena orang tua pergi meninggalkan kan. Jadi hati terluka. Jadi ada bekas dalam hati, namanya trauma masa lalu. Traumatis. Nah, dari sinilah saya diajar, bukan hanya tentang pelajaran materi, tentang bagaimana memasak, bagaimana bergaul atau segala macam, tapi batin juga diajarkan untuk menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga lewat masalah-masalah yang saya alami, saya didewasakan. Saudaraku, dia sekarang mengerti bahwa masalah itu mendewasakan.
bukan memojokkan kita atau bukan malah membuat kita terpuruk. Tetapi di Gibeon diajari masalah itu mendewasakan. Nah, lanjut Bang. Apalagi mujizat doa yang dialami setelah di Bukit Gibeon gitu? Setelah mendewasakan, yang saya alami juga tentang sukacita. Sukacita gimana tuh Bang? Di sini saya merasakan sangat sukacita, damai sejahtera terjadi dalam kehidupan saya. Yang dulunya saya khawatir tentang kerjaan, khawatir tentang uang, memikirkan masa depan gimana seperti apa, dan di sini saya tidak perlu memikirkan masa depan apa seperti apa. Yang jelas saya di sini melayani Tuhan, malah masa depan saya percaya Tuhan yang telah menentukan semuanya bagi saya. Haleluya. Saudara sudah dengar sendiri, kalau dulu dia bekerja, sudah bekerja nih, tapi dia khawatir tentang kehidupannya. Tapi di sini dia melayani Tuhan, dia serahkan masa depannya kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu rancangan untuk saudara. Jadi kalau Tuhan tahu rancangan untuk saudara, untuk apa saudara khawatir? Tuhan tahu kedepannya saudara bagaimana. Kalau Tuhan tahu kedepannya saudara bagaimana, mengapa saudara khawatir? Bukankah firman Tuhan berkata, burung pipit tidak menanam diberi makan, iya kan? Rambut di kepala orang itu tidak akan terjatuh kalau Tuhan tidak izinkan, benar gak Bang? Nah, kalau Tuhan yang mengizinkan kita punya masalah, berarti itu yang terbaik. Nah, kalau kita tahu Tuhan yang mengizinkan kita punya masalah ini, berarti ada maksud Tuhan di semuanya itu. Roma 8 ayat 28 dikatakan, segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara, percayalah ya, Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup saudara. Ya kan? Sama seperti lagu apa itu Bang? Dari semula kau tetap. Bukan yang kamu telah memilih aku dari awal gitu ya. Jadi Tuhanlah yang menentukan kita dari awal. Bukankah dikatakan di dalam kandungan ibuku Tuhan yang menjalin kita. Tuhan tahu kejadianku dahsyat dan ajaib ya. Jadi kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Jadi saudaraku, terlebih untuk anak-anak muda, ini anak-anak muda ini kita ajari, kita bimbing terus untuk lebih mengerti lagi tentang hidup kita. Mungkin kita udah berkata, aku udah mengerti hidupku, tetapi untuk mengerti lebih lagi apa rencana Tuhan dalam hidup kita, ya, apa rencana Tuhan dalam hidup Bang apa nih? Bang Restu. Apa rencana Tuhan dalam hidup Bang Bendro? Karena gini, Bang Restu ini tidak memilih untuk lahir di keluarga mereka Bang Bulele. Bang Bendro ini tidak memilih untuk lahir di keluarga tidak ada marga Dayak. Iya kan? Gak memilih kan Bang? Kalau seandainya suruh milih Bang, Abang lahir di keluarga mana Bang? Tetap Dayak. Tetap Dayak ya? Ini karena udah cinta Dayak ini. Iya. Mungkin kalau saudaraku, saya orang Batak nih, kalau seandainya suruh milih, kamu lahir di mana? Saya kan pilih mungkin lahir di luar negeri kek. Saya cinta Israel nih, saya lahir di Israel kek. Tapi saya tidak memilih untuk saya lahir di Batak. Ya, saya nggak memilih saya lahir di Shanturi. Tetapi saya percaya ada maksud Tuhan saya lahir di Shanturi, gitu. Saya percaya. Ya, Abang percaya? Percaya. Kita semua lahir di keluarga kita ada maksud Tuhan, yaitu untuk apa? Untuk membawa keluarga kita dekat dengan Tuhan, ya. Jadi untuk saudara-saudaraku, adik-adikku, bapak ibu, semua kekasih kerabat, ya, jangan ragu untuk datang ke Tuhan, sebab Tuhanlah yang akan menggiring kita. Bukankah firman Tuhan berkata, jalanmu, firmanmu terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku, gitu ya. Kira-kira seperti itu di Mazmur 119 kalau nggak salah. Firman Tuhan itu sendirilah yang menjadi suluh bagi hidup kita. Ya. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Firman Tuhan berkata dalam
tulisan-tulisan Paulus, ya. Sebagaimana engkau dipanggil dari semulanya, maka begitulah engkau mulai dari hidup panggilan itu sendiri. Pernah ada yang bertanya sama saya begini, Bang, kalau misalnya gini, kan Tuhan melarang perceraian, misalnya gitu, ya. Kalau Bang, kita ini udah bercerai, tahu-tahu kita sadar, padahal kita udah menikah lagi nih, ya kan? Dia bercerai nih, dia lalu menikah lagi, lalu dia sadar, dia bertobat lah istilahnya. Nah, bagaimana itu? Ya kan? Nah, ini kita bimbing saudaraku, adik-adik, ini kita bimbing bagaimana untuk mengatasi itu semua. Karena nantinya mereka ini akan jadi gembala-gembala, ya. Orang, ini sedikit, orang yang dipanggil sebagaimana dia sadar di situ, ya lanjutkan aja. Kan Paulus berkata, sebagaimana engkau dipanggil, ya lanjutkan. Kasih karunia itu sendiri. Gitu ya. Dipercayalah adik-adikku, jangan ragu datang ke Bukit Gibeon. Bukit Gibeon menerima mahasiswa baru di bulan 2 ini. Ongkos saudara, biaya perjalanan, biaya asrama, biaya kuliah, semua Bukit Gibeon tanggung. Bahkan biaya praktek untuk lapangan nih. Nah, baru-baru ini yang sudah kami tamatkan tanggal 16 Oktober kemarin, kami menamatkan sekitar 21 orang. Tapi 20 orang yang hadir karena yang satu orang tidak bisa hadir. 20 orang evangelis sebagai tenaga utusan untuk abdi masyarakat, kita menamatkan, baru-baru kita menamatkan mereka, kita bekali mereka. Nah, itu semua pembiayaannya dari Bukit Gibeon. Nah, mereka yang sudah tamat itu, sebelumnya mereka kita kasih praktek itu ke Ambon. Mereka kita kasih praktek ke Ambon, Bang. Ya, jadi abang-abang ini juga harus siap. Nanti di mana ditempatkan harus siap, Bang. Ya kan? Udah siap di Papua. Siap. Sudah pasti siap. Bukit Gibeon ini juga kabar gembira buat saudara-saudara. Bukit Gibeon telah menghadirkan menara doa baru di Bengkulu, ya, Bengkulu, luar kota nih. Nah, kita ini sekarang lagi di Samosir berdoa. Kita juga akan buat dan berdoa menara doa di Samosir, ya kan? Kita bukan menjadi kristenisasi, tapi kita akan mendoakan tanah di mana kita berpijak, karena itu firman Tuhan, ya. Jadi abang udah siap di mana tempatkan nih, Bang? Siap. Siap. Bang udah siap di mana? Siap di mana? Inilah. Mungkin tadinya sebelum datang ke sini akan ragu. Nah, bagaimana saya nanti kalau di Papua? Bagaimana nanti kalau saya di Sulawesi, ya kan? Tapi sekarang ketika mereka sudah sampai di Bukit Gibeon, kematangan hati, cintakan Tuhan sudah menjadi milik mereka, ya. Jadi lagu yang berikan pada kami hati yang melayani, jiwa-jiwa yang penuh kasih Tuhan, gitu ya. Jadi percaya, yakin, pasti bisa. Aku bisa, saudara bisa, kita semua pasti bisa. Nah, demikianlah bincang-bincang kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.